Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aisyah Siahaan. Saya kelas 6 dari SD 2 Darul Hikam. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang gemar melakukan kontemplasi. Senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk diberikan pencerahan kepada kaumnya. Dan sangat prihatin dengan kondisi moral masyarakat Mekah yang mengalami kemerosotan. Wahyu pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterima pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah melalui malaikat Jibril saat beliau berdiam diri di Gua Hira. Peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau khawatir dengan keadaan moral yang buruk di kota Mekah, sehingga beliau mengasingkan diri untuk merenung dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap melakukan uzlah di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, hanya dengan membawa air dan roti gandum. Selama bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenung di tempat tersebut. Tanda-tanda kenabian di usia 40 tahun beliau, salah satunya adalah ketika sebuah batu di Mekah mengucapkan salam kepadanya sebelum beliau diutus menjadi nabi. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Muslim 2277. Tanda-tanda kenabian semakin jelas ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima mimpi-mimpi benar atau ru'yah as-sadiqah, yang merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Muslim 2263. Suatu ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga. Tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turunnya wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Jawab beliau, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian untuk ketiga kalinya, ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, 1.
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam atau pena. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya dengan hati gemetar ketakutan. Ia memohon kepada Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Khadijah pun menyelimuti Muhammad hingga hilanglah ketakutannya. Muhammad bercerita kepada Khadijah. Setelah menceritakan apa yang baru dialaminya, Nabi berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Khadijah berkata, "Sama sekali tidak, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Peristiwa ini menandai awal kenabiannya. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan pesan Islam secara pribadi dan kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW menandakan bahwa beliau resmi diangkat menjadi nabi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah wahyu pertama turun di malam nuzulul Quran sebagai penerang umat manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.